teman-teman ya. Nah itu sebenarnya 90% ya sensasi kelayangan, lemas, letih, lesu, pucat, terus juga pusing, sakit kepala. Nah, itu efeknya dari stres teman-teman ya. Karena apa? Karena kebutuhan tuh untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi. Karena apa? Yang ketiga tadi, efek dari stres teman-teman ya. Yang pertama mungkin lah kalau misalkan dari medisnya, dari pencernaan itu ya anggaplah cuma beberapa persen teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan pencernaan ataupun misalkan asam lambung kalian gitu ya, diobatin terus jaga pola makan 1 bulan sudah that's it, sembuh teman-teman ya, sudah membaik. Nah karena kaliannya ada stres ya, ada anxiety psychosomatic disorder di situ. Nah itu menjadi lingkaran ya teman-teman ya. Harusnya asam lambung kalian itu sudah sembuh, sudah normal, tapi karena ada stres, sering kalian itu cemas, sering kalian menakutkan hal-hal yang belum tentu terjadi, menakutkan sensasi, menakutkan penyakit gitu teman-teman ya. Misalkan kelayangan, nah, ini kelayangan sebenarnya itu dampak dari kalian stres. Nah tanpa sadari kalian itu kelayangan itu kalian pikirkan dengan berlebihan. Kalian mikirnya kelayangan ini penyakit yang berbahaya. Kalian kelayangan ini mikirnya penyakit yang bisa menyebabkan kalian mati gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan kalian pikirkan terus ya seperti itu berlebihan dengan durasi yang lama gitu teman-teman, dengan kapasitas juga yang besar, kapasitas pemikirannya gitu teman-teman, ataupun kalian memikirkannya dengan durasi yang lama, misalkan kalian itu mikirnya sampai bertahun-tahun ya, mikir waduh jangan-jangan ini kelayangan penyakit yang berbahaya, jangan-jangan kelayangan ini adalah misalkan kanker gitu teman-temannya. Nah kalau misalkan kalian terus berpikir seperti itu tanpa kalian sadari, kalian itu stres, dan ketika stres itu berputar lagi. Stres itu bisa menyebabkan kalian kelayangan gitu ya. Nah itu di pikiran terus tuh. Nah ada kelayangan lagi, kalian mikir lagi gitu. Jadi putaran. Jadi terganggu terus medis kalian gitu teman-teman ya. Misalkan kelayangan penyebabnya dari asam lambung. Ya, asam lambungnya dipengaruhi dari apa? Dari pikiran, dari efek kalian stres gitu teman-teman. Jadi gitu aja terus berputar di lingkaran itu aja. Terus gimana bang cara memutus lingkarannya? Kalian harus bisa memahami, ataupun kalian harus belajar cuek dan masa bodoh. Misalkan kalian itu didiagnosanya hanya asam lambung ataupun GERD ataupun dispepsia ataupun gangguan pencernaan yang ya kata dokter ya masih bisa ditangani lah gitu teman-teman, apalagi dengan obat-obatan, terus juga jaga pola makan gitu. Kalau misalkan sudah kayak gitu ya udah, kalau diagnosanya hanya itu bukan gangguan yang berbahaya, kata dokter fix nggak ada gangguan yang berbahaya, bapak ibu sehat, hanya terkena gangguan asam lambung, ya udah percaya dengan diagnosa dokter, jangan berpikir ke hal-hal yang belum tentu terjadi gitu teman-teman ya.